Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin habibi Rabbil Alamin. Wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin. Wa ala tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwa wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa fiqhan wa ikhlasa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus orang tua kita Al-Habib Muhammad bin Murtada Al-Hiyad, Al-Habib Hamid bin Abdullah Al-Haddad, dan juga yang kita muliakan, kita hormati, wabil khusus kepada guru kita Al-Habib Mahdi bin Muhammad bin Murtada Al-Hiyad. Kita doakan mudah-mudahan para habaib kita, para guru-guru kita, wabil khusus beliau Al-Habib Mahdi bin Muhammad Al-Hiyad, kita doakan beliau beserta rombongan mudah-mudahan diberi kesehatan zahiran wa batinan, diberi keselamatan, kelancaran, bisa kembali berkumpul dengan kita dalam keadaan sehat walafiat, dan keberkahan yang beliau dapatkan sampai kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat hadani Allah wa iyyakum. Syukur alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majlis yang mulia, di tempat yang mulia, di waktu, di bulan yang sangat mulia, bulan Sya'ban. Kita bersyukur kepada Allah, Allah sampaikan kita di bulan Sya'ban. Itu artinya Allah memberikan kesempatan kepada kita supaya kita meningkatkan amal saleh, memperbaiki keadaan kita di bulan yang mulia. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berpuasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban. Ketika ditanya tentang puasa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab berkait dengan bulan Sya'ban, dzaka syahrun yaghful anhun nas baina Rajab wa Ramadan, bahwa bulan Sya'ban bulan yang seringkali dilalaikan oleh orang banyak, oleh umat manusia, yang terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kalau kemuliaan dan kemasyhuran bulan Rajab kita tahu, bulan Ramadan masyhur, tapi bulan Sya'ban sedikit yang tahu akan kemuliaan bulan Sya'ban. Padahal bulan Sya'ban adalah bulan yang istimewa. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sya'banu syahri, Sya'ban adalah bulanku. Dan kita tahu segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mulia. Nabi Muhammad makhluk yang sangat mulia. Bulan Sya'ban dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, wa sya'banu syahri, Sya'ban bulanku. Itu artinya Sya'ban merupakan bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai diriwayatkan Nabi Muhammad berpuasa di bulan Sya'ban. Profesor Dr. Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di dalam kitab beliau Madza fi Sya'ban, apa yang terjadi di bulan Sya'ban, maka beliau mengutip banyak kejadian-kejadian yang luar biasa, yang istimewa yang terjadi di bulan Sya'ban. Ada nilai sejarah di bulan Sya'ban. Yang sudah kita tahu, bulan Sya'ban di dalamnya ada malam nisfu Sya'ban, Lailatul Nisf min Sya'ban. Di antara 1 malam, di antara 5 malam yang tidak akan pernah ditolak doa seorang hamba. Awwalu lailatin min Rajab di antaranya. Yang kedua Lailatul Nisf min Sya'ban, malam 15 bulan Sya'ban. Dan ada malam Jumat, kemudian malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Di antara kejadian yang terjadi di bulan Sya'ban yang sangat bersejarah, yang ditulis oleh Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya, bahwa di bulan Sya'ban terjadi tahwilul qiblah,
pindahnya arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, ke Baitullah. Itu terjadi di bulan Sya'ban. Jadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekkah ke Madinah. Kemudian di Madinah kita tahu di Madinah banyak orang-orang Yahudi. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu bersama para sahabat salat menghadap Baitul Maqdis. Hikmahnya apa? Hikmahnya supaya orang-orang Yahudi itu tertarik dengan agama Islam. Sehingga kiblat kaum muslimin ketika itu di Baitul Maqdis. Tapi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan orang Yahudi, mengajak mereka supaya mengenal Allah, mengajak mereka supaya mengakui tentang kenabian dan kerasulan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata orang Yahudi ingkar. Mereka tetap memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah sudah sangat jelas menjelaskan tentang ciri-ciri Rasul sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat Rasulullah di dalam kitab mereka, kitab Taurat. Bahkan dalam riwayat disebutkan bahwa orang-orang Yahudi jauh sebelum Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad, sebelum melahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Yahudi mereka bertawassul. Mereka bertawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu orang Yahudi mereka melewati banyak peperangan dan seringkali kalah. Sehingga orang Yahudi datang kepada Ruhban, salah seorang pendeta, tokoh di kalangan mereka, mengadukan bahwa kami seringkali melakukan peperangan dan kami kalah. Akhirnya sama tokoh mereka diberi satu doa. Setelah doa itu dibaca, orang Yahudi setelah itu melewati banyak peperangan, mereka mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata isi doa yang diberikan oleh tokoh orang Yahudi kepada kelompok Yahudi itu apa? Di dalamnya ada sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam doanya tertulis, Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi nabiyyikal mab'uts fi akhir zaman. Ya Allah, kami bertawassul, kami jadikan wasilah seorang nabi yang akan diutus di akhir zaman, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Yahudi mereka mengakui kenabian Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Tapi ketika Nabi Muhammad menjadi seorang nabi, seorang rasul, justru mereka memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan alasan karena Rasulullah dari bangsa Arab, bukan dari kalangan mereka Bani Israel. Akhirnya ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah dengan para sahabat salat menghadap Baitul Maqdis supaya orang Yahudi ini tertarik masuk kepada agama Islam. Ternyata tetap orang Yahudi memusuhi Nabi Muhammad. Mereka menghina Nabi Muhammad, mereka mengolok-olok Nabi Muhammad, sampai akhirnya timbul dalam diri Nabi Muhammad ada keinginan supaya Allah memindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'batul Musyarrafah. Jadi timbul keinginan dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena memang Ka'bah itu kiblatnya para nabi. Ka'bah kiblatnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Sehingga setiap hari Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya ke atas langit. Di dalam hatinya ada keinginan yang besar supaya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan keinginan beliau. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang berbunyi, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Maka turun ayat yang berbunyi, wahai Rasulullah, sungguh kami telah melihat setiap hari engkau mengarahkan wajahmu ke atas langit. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka akan kami arahkan wajahmu ke kiblat yang engkau cintai, yang engkau ridhai, Ka'bah al-Musyarrafah, ke Baitullahil Haram. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka turun ayat Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka arahkan wajahmu ke arah Baitullahil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dimanapun kalian berada, maka salatlah menghadap Baitullahil Haram. Maka ini bukti
dari ayat Allah Subhanahu wa taala, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Sungguh Allah akan memberikan apa yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai benar-benar Rasulullah ridha, Rasulullah merasa puas, merasa senang. Di antaranya hal yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tahwilul qiblah min Baitul Maqdis ila Baitullahil Haram. Sehingga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika melihat kebahagiaan yang nampak di wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam karena sudah pindah kiblat ke Ka'bah, Sayyidah Aisyah mengatakan, "Ma ara rabbaka illa yusari'u fi hawaka ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, sungguh aku tidak pernah melihat Allah itu kecuali Allah akan selalu bergegas untuk memenuhi keinginanmu. Apapun yang kau minta akan diridhai oleh Allah. Apapun yang engkau minta pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bahwa Allah sangat cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap muncul beberapa komentar dari orang Yahudi, dari orang-orang munafik, dari orang-orang kufar Quraisy ketika pindah kiblat itu. Sehingga dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam ada kesedihan. Di dalam ayat yang sebelumnya Allah sebutkan, wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta ilaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimma yanqalibu ala aqibai. Bahwa Allah sebutkan bahwa kami jadikan kiblat yang pernah engkau menghadapkan wajahmu kepada kiblat itu, yang dimaksud Baitul Maqdis, illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibai, supaya diketahui mana orang yang benar-benar ikut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atau yang hanya pura-pura ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika tahwilul qiblah, pindah kiblat itu merupakan ikhtibar dari Allah, ujian dari Allah untuk orang-orang yang beriman. Apakah mereka tetap akan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam atau justru mereka akan ikut-ikutan orang Yahudi, orang munafik mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ujian untuk orang-orang beriman itu ada. Ketika kita mengaku beriman kepada Allah, kita mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka yang harus kita siapkan adalah bagaimana caranya kita bisa menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mustahil orang yang mengaku iman kemudian tidak diuji oleh Allah. Kita lihat keadaan para sahabat. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Bilal bin Rabah dan sahabat-sahabat yang lain, ketika mereka ikut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan ujian yang luar biasa. Maka keadaan orang yang beriman itu pun sama. Mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui sampai batas mana keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kejadian tahwilul qiblah, pindahnya kiblat ke Makkah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan komentar-komentar dari para sahabat, mereka tetap para sahabat yang istiqamah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap istiqamah mengikuti Rasulullah. Mereka tidak peduli cacian, mereka tidak peduli makian. Yang penting mereka bagaimana caranya membuat Allah ridha, membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam ridha. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah mereka yang mengatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah, kemudian dibiarkan begitu saja, tidak diuji? La. Mereka yang mengaku beriman, yang mengaku cinta pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad memberikan nasihat kepada kita bagaimana caranya kita meningkatkan selalu keimanan kita. Karena keimanan yang kita miliki itu al-iman yazid wa yanqus. Keimanan kita ini kadang bertambah, kadang berkurang. Kalau keimanan mereka para anbiya itu yazid wa la yanqus. Keimanan para nabi itu tambah dan tidak berkurang. Tapi keimanan yang kita miliki yazid wa yanqus. Kadang bertambah, kadang berkurang. Yazid bitta'ah. Keimanan kita akan bertambah dengan ketaatan, dengan qiraatul Quran, dengan zikir, dengan salawat, dengan ta'lim. Wa yanqusu bil ma'siyah, keimanan kita akan turun dengan kemaksiatan kita kepada Allah. Maka upaya kita semangat untuk melakukan perintah Allah, untuk meningkatkan keimanan kita dengan harapan kita meninggal membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya keadaan orang-orang yang beriman
Ya, diceritakan oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu keadaan orang-orang yang beriman itu saral ghaib ka'annahu syahadah. Ya, orang yang beriman itu hal-hal yang gaib itu seakan-akan syahadah nampak di depan mata. Makanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, "Lau kushifal ghita masdadtu yaqina." Andaikan hijab itu dibuka oleh Allah. Kata Sayyidina Ali, andaikan Sayyidina Ali itu bisa melihat surga, bisa melihat neraka, bisa melihat malaikat rahmat, bisa melihat malaikat azab. Semua hijab dibuka oleh Allah. Apa kata Sayyidina Ali? Masdadtu yaqina. Sedikit pun aku tidak akan bertambah keyakinan. Kenapa? Karena iman Sayyidina Ali sudah maksimal. Keimanan beliau itu sudah full maksimal. Tidak mungkin bertambah kalau misalkan hijab itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menggambarkan bagaimana kuatnya keimanan para sahabat. Belum lagi Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an yang dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana la yafraqu min dilli Umar. Ma salaka Umar fajjan illa salaka syaitanu fajjan akhar." Sayyidina Umar ibn Khattab dipuji langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan setan itu lari dari bayangan Sayyidina Umar. Sama bayangan Sayyidina Umar, setan itu takut. Inna syaitana la yafraqu min dil Umar. Karena Sayyidina Umar memiliki keimanan yang kokoh, keimanan yang luar biasa. Walaupun Sayyidina Umar itu pernah memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi setelah masuk Islam justru Sayyidina Umar menjadi orang nomor 2 setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan ini merupakan kesepakatan para ulama. Jadi, orang yang mulia setelah Rasulullah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di bawahnya Sayyidina Umar ibn Khattab. Mendapatkan derajat ranking kedua setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Jadi inna syaitana la yafraqu min dili Umar, setan lari dari bayangan Sayyidina Umar. Ma salaka Umar fajjan illa salaka syaitanu fajjan akhar. Kalau Sayyidina Umar lewat satu jalan, maka setan itu lebih memilih jalan lain, menghindar dari Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Maka keimanan yang seperti ini yang harus kita upayakan. Bagaimana caranya kita mendapatkan keimanan yang kuat? Kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus di bulan Sya'ban ini. Ini peluang, kesempatan. Di antara orang soleh mengatakan siapa yang sukses di bulan Sya'ban dengan amal soleh, dengan solawatnya, dengan zikirnya, dengan ta'limnya, dengan amal ibadah, mereka yang sukses di bulan Sya'ban, mereka akan masuk pada bulan Ramadan dan berhasil di bulan Ramadan. Mudah-mudahan amal soleh yang kita lakukan di bulan Rajab diterima oleh Allah. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk bulan Sya'ban, tinggal bagaimana caranya kita memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perindah diri kita dengan membaca salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dengan amal saleh yang lain di bulan Sya'ban untuk mendapatkan kemuliaan yang ada pada bulan Ramadan. Itu yang kita cari. Jadi ketika kita sukses di bulan Sya'ban, kita semangat di bulan Sya'ban, kita terbiasa melakukan amal saleh di bulan Sya'ban, masuk bulan Ramadan sudah terbiasa. Tapi justru kalau kita di bulan Rajab kemarin hasilnya masih 0, tidak semangat masuk bulan Sya'ban, tidak ada semangat masuk bulan Ramadan, kita kaget. Padahal bulan Ramadan adalah momen yang sangat tepat. Disebutkan idza salima Ramadan salimatis sanah. Kalau kalian semangat selamat di bulan Ramadan, maka selama 1 tahun penuh akan selamat. Kita berhasil di bulan Ramadan, 1 tahun penuh berhasil. Kalau sudah bulan Ramadan na'udzubillah tidak mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah, bagaimana mungkin kita akan mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Makanya kita berharap mudah-mudahan melalui barakah majlis yang kita hadiri, melalui keberkahan maulid yang telah kita baca, zikir yang kita lantunkan, mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Allah memberikan taufik kepada kita supaya kita mudah melakukan amal saleh di bulan Sya'ban, mudah bersolawat di bulan Sya'ban, mudah membaca Al-Quran di bulan Sya'ban, sehingga kita siap untuk mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan. Dan Allah angkat derajat kita, Allah kumpulkan kita bersama orang-orang saleh, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.